tema bulan ini ayatnya dari mana? Tahu nggak? Ada ingat nggak? Nah, tuh. Bacain Pak Hendro. Nah ini ya, kita baca ya. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Ayat 19-nya Pak Hendro. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling aku dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Ilirikum itu di mana Bapak Ibu? Ilirikum itu di Kroasia sekarang. Ya, Kroasia itu ngagel ke kiri ya. Ya, di situ ya, Kroasia ya. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Berbicara tentang mujizat, saya mau sharing tentang apa yang Tuhan kerjakan nih Bapak Ibu ya. Ini Tuhan loh ya yang mengerjakan. Jadi Kamis kemarin kami berdoa untuk seorang ibu, ya, seorang ibu yang kecetit ya, kecetit ya, kecetit. Bangun tidur kecetit. Ya, bangun tidur kecetit. Jadi dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu didoakan oleh Miss Kiki, ya. Setelah didoakan, setelah itu ada kesaksian Bapak Ibu. Jadi suaminya mendampingi, tiba-tiba si ibunya bilang begini, loh ini tim doanya waktu itu mendoakan Bapak ya di ICU gitu loh. Bapaknya juga nggak tahu, oh iya, karena bapaknya pada saat itu koma Bapak Ibu. Ternyata pulih, wah mujizat loh itu Tuhan Yesus itu. Oleh doa Bapak Ibu ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Dokter bisa nggak bangunin orang koma? Nggak bisa, ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan itu semuanya. Ayat tadi Pak Hendro kan, aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Nah, terima kasih Pak Hendro. Saya mau membahas dan Bapak Ibu saya nggak ngajar. Saya mau membahas Bapak Ibu tentang sebuah perkataan Tuhan Yesus. Terakhir, kata-kata Tuhan Yesus terakhir di kayu salib, kata-katanya apa? Sudah selesai, ya. Tetelestai. Ayatnya di mana? Ayo. Ya, salah satu aja. Kayaknya cuma satu di ayatnya deh. Ayo. Search. Di mana Pak Hendro? Coba. Di mana Pak Hendro? Yohanes 19 ayat 30. Kalau 28-nya aku haus ya. Aku haus ya Tuhan Yesus. Coba ayat tadi Pak Hendro 30, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah minum anggur asam, ia berkata apa? Sudah selesai. Dicatat dalam bahasa Yunani apa tadi? Tetelestai. Ayat 1, 2, 3. Tetelestai. Ya, tetelestai. Ini dalam budaya Yunani, yaitu kata-kata tetelestai, itu ada 4 kebiasaan. Ya, 4 kebiasaan. Jadi seperti gini, maksudnya seperti gini. Kikir. Ada berapa arti kikir itu? Itu kukur ya. Kikir itu alat. Selain itu sifat. Ya kan ya. Jadi ada 2. Nah, seperti itu juga. Tetelestai itu ada 4 arti Bapak Ibu. Ya. Ada berapa? 4 ya. Pertama, dalam
Kekaisaran Romawi. Setiap kali sang kaisar memerintahkan kepada panglimanya, taklukkanlah Korintus, misalkan seperti itu. Ya. Begitu ditaklukkan, panglimanya kembali ke kaisar. Tetelestai. Misi sudah dijalankan dengan sempurna. Mission accomplished. Ya, wah jago-jago bahasa Inggris ya. Aduh, saya jadi takut ya. Saya lihat Bu Ros juga ngomong mission accomplished ya. Gitu loh tadi. Apa Bu Ros? Wah, sip, udah lewat itu Bu Ros ya, udah lewat ya. Jadi pertama untuk militer, misi telah dijalankan dengan sempurna. Tuhan Yesus turun ke dunia. Dia ngomong di dalam lirihnya kepada Bapaknya, Tuhan Bapakku, misi sudah selesai. Karena Yesus sebagai panglima tentara sorga, dia datang ke dunia. Dia tidak kalah, dia tidak gugur karena kalah, tetapi dia menang, sudah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Amin Bapak Ibu. Nah, dalam kebiasaan orang Yunani kuno, ya, kata tetelestai ini ada beberapa kebiasaan. Kebiasaan. Betul Ibu ini. Kebiasaannya apa? Tetelestai ini tidak hanya dikatakan di situ ya, sudah genap. Kebiasaan zaman Yunani kuno itu ada sebagian orang bilang telah dikerjakan lebih dari yang diminta. Nah, jadi begitu sang panglima lapor ke kaisar, Kaisar, saya berhasil mengalahkan Korintus. Tapi enggak hanya itu, daerah-daerah sekitar Korintus juga saya taklukkan. Nah, itu tetelestai. Paham Bapak Ibu ya? Lebih dari yang diminta. Yesus juga melakukan lebih dari yang disyaratkan. Kalau iblis, wah kok nggak bisa, tapi Tuhan melebihi. Maka itu Bapak Ibu bisa dengan lantang berkata, aku lebih dari seorang pemenang. Ayo katakan sama-sama, aku lebih dari seorang pemenang. Karena tetelestai itu tadi. Amin Bapak Ibu. Nah, yang ngomong amin terjadi dalam hidupmu. Saya ulangi lagi. Amin Bapak Ibu. Terjadi sesuai dengan imanmu. Ojo tengkar di sini Bu ya. Pertama, militer sudah lebih dari yang dikerjakan, dari yang diminta oleh sang kaisar Romawi. Nomor 2, pada saat pembayaran pajak, pada saat transaksi jual beli, pada saat pajak dibayarkan, terjadi kata lunas, tetelestai. Tidak hanya itu, hutang pajak dibayar lebih. Hutang dosa Bapak Ibu dibayar lebih oleh Tuhan. Bahkan harga Bapak Ibu itu bukan cuma mahal, kemahalan. Karena darahnya Tuhan sendiri adalah harga yang harus dibayarkan untuk Bapak Ibu. Wah, saya senang. Saya sharing ini, saya bahagia sekali. Karena saya ternyata lebih mahal dari yang saya duga. Kalau ada orang bilang gini, ah lu diajak jalan-jalan gak mau, jual mahal. Loh memang saya mahal. Gitu ya. Aku mau ibadah, tapi diajak jalan-jalan. Kemana? Ke Trans TV. Ke Bilka, melaku-melaku. Loh gak mau, kok jual mahal? Loh memang saya mahal. Bapak Ibu bilang saya mahal. Saya mahal. 1, 2, 3. Iya, jangan dikasih ke iblis. Hati Bapak Ibu jangan dikasih ke dosa. Karena saya mahal. Karena Tuhan Yesus membayar tidak hanya dibayar lunas, tetapi dibayar lebih. Wah,
Iblis nggak bisa siu Bapak Ibu. Karena apa? Nggak cuma lunas ini, lebih dari lunas, dibayar kelebihan dan tidak diminta kembaliannya. Wah, luar biasa ini. Dan yang ketiga, seni. Ya. Begitu seorang seniman Yunani dulu ya. Bapak Ibu pernah lihat ya patung-patung Romawi gitu ya. Yunani bangunan-bangunan Yunani. Itu kan megah-megah bagus-bagus ya. Saya pernah lihat patung Daud. Itu sampai otot-ototnya waduh. Itu sampai pahatan terakhir baru sang maestro, sang seniman itu bilang tetelestai. Bapak Ibu tahu gak kalau Bapak Ibu ini adalah proyeknya Tuhan. Bapak Ibu adalah masterpiece. Masterpiece itu apa ya? Adikarya. Adikarya. Kalau rokok kan ada ya, wah itu rokok ya. Bapak Ibu adalah masterpiece-nya Tuhan. Ya. Kalau saya gini ya, kalau Toyota, mobil Toyota saya pernah baca, maksimal usia pakainya mobilnya itu 20 tahun Bapak Ibu. Ya, proses pembuatannya 1,5 bulan satu mobil pada saat inden. Kalau sepeda motor lebih pendek lagi. Tetapi Bapak Ibu tahu gak Rolls Royce? Rolls Royce itu bisa 6 bulan proses produksinya. Karena pabrikan dari Inggris bilang ini 75 tahun masih bisa dipakai. Maka itu mobil-mobil waktu zaman Perang Dunia Kedua, merek Mercedes sampai sekarang masih bisa dijalankan. Bapak Ibu ini masterpiece dari Tuhan, nggak main-main. Tuhan sendiri yang memegang dengan tangannya. Kalau pada saat hari pertama, hari kedua jadilah bulan, copot jadi. Jadilah ikan cepluk, jadi copot-copot. Ya. Tapi kalau Anda manusia, Tuhan menggunakan tangannya. Gak main-main ini Bapak Ibu. Ya. Tangannya kotor gak tangan Tuhan Yesus itu pada saat megang debu itu? Kotor. Karena Tuhan ingin terlibat dengan sentuhannya sendiri untuk menciptakan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu ada tetelestainya Tuhan. Dan yang terakhir, tetelestai itu adalah ketika hukuman sudah dijalankan. Misalkan ada seorang murid Kristus diperintahkan oleh pengadilan, ayo dibakar ini murid Kristus ini. Lalu dibakarlah si murid Kristus ini. Nah, pembakarnya ini lapor ke ahli Taurat orang Farisi. Tetelestai. Hukuman sudah dijalankan. Hukuman yang seharusnya saya terima di penghukuman kekal. Hukuman yang seharusnya harus ya dijalankan Bapak Ibu di penghukuman kekal. Sudah dijalani Tuhan Yesus. Hukuman sudah dikerjakan. Hukuman sudah dijalani. Siapa yang jalani? Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi ada 4 tetelestai. Pertama apa Bapak Ibu? Militer, dalam dunia militer. Kedua, pajak atau hutang sudah lunas. Yang ketiga, seni, masterpiece. Nomor 4, hukuman sudah dijalankan. Tetapi Tuhan Yesus lebih dari sekedar hukuman yang sudah dijalankan. Karena yang menjalankan, karena yang mengganti saya untuk dihukum mati. Yang mengganti Bapak Ibu untuk dihukum mati itu bukan orang yang baik. Bukan pendeta, bukan orang suci, tapi Tuhan. Tuhan Yesus
Betapa Tuhan Yesus sangat serius dengan kita, Bapak Ibu. Ya, tidak hanya itu, dia melakukannya lebih. Jadi hati-hati pada saat kita berbicara, pada saat kita bertutur, pada saat kita berbuat, bertindak. Ingat, kita itu berharga, sangat berharga di mata Tuhan.